Ya, impor produk tekstil ilegal hingga kini masih meresahkan dan membuat kinerja produksi dan penjualan produk TPT lokal terpuruk. Bahkan Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia menyatakan pangsa pasar produk tekstil impor ilegal tersebut di dalam negeri mencapai 41%. Aktivitas impor tekstil dan produk tekstil ilegal ke Indonesia hingga kini kian meresahkan dan menjadi perhatian serius para pelaku industri TPT nasional. Bahkan gempuran impor produk tekstil ilegal dinilai menjadi penyebab terpuruknya kinerja produksi dan penjualan industri tekstil dan produk tekstil nasional dalam beberapa tahun terakhir. Rilis Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia menyebutkan, data International Trade Center atau ITC mengatakan, ada perbedaan antara jumlah impor Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dengan data ekspor China ke Indonesia dari General Customs Administration of China. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gina Wirawasta mengatakan, pada tahun 2022 gapnya mencapai 2,94 miliar dolar Amerika atau setara 43 triliun rupiah. Nilai ekspor produk TPT China ke Indonesia yaitu HS 50 hingga 63 mencapai 6,5 miliar dolar, sedangkan angka impor TPT dari BPS tercatat hanya 3,55 miliar dolar Amerika. Retma menambahkan jika diasumsikan impor per kontainer senilai 1,5 miliar rupiah, maka diperkirakan sekitar 28.480 kontainer TPT ilegal masuk per tahun atau sekitar 2.370 kontainer ilegal per bulan. Dan jika dibandingkan dengan nilai konsumsi TPT masyarakat di tahun 2022 lalu yang diperkirakan mencapai 16 miliar dolar Amerika, maka pangsa pasar barang impor ilegal ini mencapai 41%. Oleh sebab itu, Retma meminta agar pemerintah segera bertindak tegas baik di sisi importasinya maupun dari sisi peredaran produk-produk TPT di pasar dalam negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Indonesia darurat impor tekstil ilegal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat pagi, Pak Retma. Pagi Mas, pagi. Ya, salam sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Itu dia, baru saja disampaikan begitu statement dari asosiasi bahwa Indonesia saat ini darurat dari produk impor tekstil ilegal. Nah, lantas bagaimana dengan upaya-upaya pemerintah yang sebelumnya sudah dilakukan? Kita tahu ada razia, kemudian bagaimana penyitaan produk-produk impor khususnya tekstil yang masuk secara ilegal begitu ya Pak Retma. Menurut Anda apakah belum efektif? Ya, saya kira memang ini kan masalah sudah terjadi, sebetulnya sudah bertahun-tahun gitu ya. Cuman masalah dimulai 2022 terutama di kuartal 3 ini makin menjadi. Dan kita sudah melakukan beberapa kali koordinasi dengan teman-teman pemerintah, tapi sampai sekarang juga belum ada tindakan yang clear yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kemarin juga ada terkait dengan baju bekas. Baju bekas sudah ditindak, ada Pak Teten juga turun, Pak Zulhas juga turun. Tapi kalau kita lihat sekarang juga posisinya gampang di Pasar Senen juga di depan mata juga masih terjadi hal seperti itu. Di Gede Bage juga masih terjadi hal seperti itu. Tapi itu kan masih dalam ranah pakaian bekas. Nah, kita bicara di sini bukan hanya pakaian bekas, ada pakaian-pakaian baru, ada kain-kain finish juga yang masuk ya, yang ilegal ini. Dan ini sampai sekarang kan belum tersentuh. Beberapa kali kita koordinasi dengan teman-teman di Menteri Perekonomian, bahkan juga dihadirkan teman-teman Bea Cukai. Nah, ya masih normatif, jadi jawabannya ya akan kita perbaiki. Tapi kan sampai sekarang kondisinya masih seperti itu gitu ya, belum ada perbaikan-perbaikan yang signifikan. Oke, dari catatan asosiasi sendiri ini Pak Retma, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab begitu bahwa importasi ilegal dari produk-produk TPT ini masih terjadi dan peredarannya pun masih ada di masyarakat begitu hingga hari ini? Ya memang karena ada kelemahan di sistem custom kita ya di Bea Cukai. Jadi saya harus berkata juga banyak oknum yang terlibat ya, baik oknum pengusahanya maupun oknum-oknum di Bea Cukai. Kadang sudah terbukti sudah beberapa yang tertangkap, tapi saya kira yang tertangkap itu juga masih sangat-sangat
minim kalau kita melihat datanya, paling yang tertangkap nggak lebih dari 3% gitu ya, dari jumlahnya gitu. Karena memang ada sistem yang kurang, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau saya bilang. Karena Oke. kalau di negara lain, misalkan di Thailand, itu barang-barang itu masuknya lewat scanning ya, lewat scanning, jadi tahu. Kalau di sini kan ada jalur merah, jalur hijau. Jalur merah diperiksa dokumen sama isinya, jalur hijau tidak diperiksa, langsung lolos saja. Dan penetapan jalur merah, jalur hijau ini yang saya kira memang jadi mainan oknum-oknum di sana gitu ya, yang Oke. yang tentu kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang biasa bermain ilegal gitu ya, masuk jalur hijau ya tidak diperiksa sama sekali. Saya kira di sana ada biang kerok kebocorannya. Oke, Anda juga menyebutkan bahwa kita sudah dalam posisi darurat. Nah, daruratnya seperti apa gitu dan dasar-dasarnya apa yang membuat bahwa Indonesia memang saat ini darurat dalam importasi produk tekstil ilegal? Darurat karena memang kinerja kita jeblok. Kalau kita lihat kinerja industri kita kan sudah negatif ya, kuartal 1, kuartal 2-nya sudah negatif. Saya kira kuartal 3 juga akan negatif pertumbuhannya, baik year on year maupun quarter to quarter. Itu data dari BPS. Tapi kalau kita melihat juga kondisi di lapangan, sampai sekarang pengurangan tenaga kerja, rasionalisasi itu masih terjadi. Perusahaan-perusahaan yang tutup setiap bulan itu tetap ada gitu ya. Dan ini mengurangi produksi ya. Kalau di asosiasi kami di hulu itu tiap bulan pasti ada perusahaan yang WA saya gitu, saya akan kurangi produksi setengah, akan kurangi produksi 30% ya. Itu masih terjadi. Itu yang membuat industri kita sekarang, industri tekstil ini betul-betul suffer dan darurat kalau yang bahasa kami. Oke, nah lantas bagaimana dengan aktivitas produksi dari sentra-sentra produk TPT di Indonesia? Karena kan ada beberapa sentra yang ada di wilayah tanah air ini, entah di Jawa, kemudian ada beberapa lainnya. Sentra-sentra kemarin kita discuss dengan teman-teman IKM yang di Jawa Barat, daerah Bandung. Ada juga teman-teman IKM yang di daerah Purwakarta, Sukabumi gitu ya. Ya sama kondisinya, mereka tidak banyak yang sudah tidak produksi, ada produksi sedikit-sedikit juga. Bahkan kemarin teman-teman di sentra UKM itu discuss ke kami, bicara biasanya ada satu brand merek tertentu. Biasanya mereka punya source produksi kan, mereka punya kapasitas produksi, tapi kan kurang, jadi mereka melempar ke IKM. Nah sekarang kebalikannya, mereka nanya ada order atau enggak gitu. Artinya udah kebalik, yang biasanya ngasih order sekarang minta order karena kapasitas mereka tidak terutilize gitu ya. Nah ini kondisinya udah sampai separah itu sih. Oke, nah yang menarik nih kalau kita lihat dengan data ekspor produk-produk TPT dari China begitu ya. Anda juga sudah menyebutkan bahwa ada perbedaan dengan data dari BPS begitu, mereka ataupun barang-barang yang masuk ke Indonesia, dan ini seperti apa kondisi realnya begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Redma. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kian sepinya pengunjung pasca pandemi COVID-19 melanda membuat banyak pedagang di pasar tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat gulung tikar. Sejumlah pedagang yang masih bertahan bahkan harus mencoba peruntungan dengan berjualan secara online yang disiarkan langsung melalui media sosial yang mereka miliki. Para pedagang pakaian di Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kini terus berusaha untuk menarik minat para calon pembeli. Dan seiring dengan lesunya aktivitas jual beli secara offline, kini sejumlah pedagang mencoba peruntungan dengan melakukan penawaran produk-produk mereka secara online, tepatnya melalui media sosial. Disiarkan secara langsung, Nilam, salah satu pedagang pakaian, terus menjelaskan produk dagangannya secara rinci kepada pemirsa di media sosial, mulai dari jenis pakaian, warna, hingga ukuran. Sisipan kata-kata manis pun kerap dilontarkan guna meyakinkan calon pembeli untuk membeli barang dagangannya. Nilam merupakan satu dari ratusan pedagang tekstil Pasar Tanah Abang yang saat ini masih berusaha bertahan di tengah sepinya pengunjung.
Nila mengakui meski jumlah pemesan masih sedikit karena minimnya jumlah pengikut di akun media sosial, namun tetap terus berusaha agar bisa terus berjualan dan bertahan hidup. Offline sepi, mau nggak mau saya harus belajar online dong Pak untuk mengikuti zaman. Tapi setelah diikutin online, kita juga nggak punya follower yang banyak sehingga penonton pas online-nya juga sepi Pak. Jadi dua-duanya kalau menurut aku susah Pak. Sementara itu beragam tanggapan dilontarkan sejumlah pengunjung. Ada yang lebih suka membeli secara online karena lebih murah dan menghemat waktu, namun ada juga yang memilih datang langsung karena lebih puas memilih jenis pakaian dan tidak akan salah ukuran. Saya lebih suka tuh belanja melalui online. Kenapa? Kalau online satu menghemat biaya, nggak perlu lagi mengeluarkan ongkos, dan kedua harga juga jauh lebih murah kalau di online Mas. Kalau saya sih lebih suka offline ya, karena bisa milih-milih gitu loh, size-nya dan bisa sesuai gitu. Kalau online itu kadang nggak sesuai yang datang. Para pedagang pun berharap kondisi ekonomi di tanah air bisa semakin membaik agar jumlah pengunjung yang datang ke Tanah Abang kembali ramai seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Pak Retma, tadi sudah disampaikan begitu ya, kondisi real yang dialami oleh para pedagang garmen, tekstil, dan juga produk-produk lainnya begitu di pasar Tanah Abang. Apakah sebenarnya ini juga yang menjadi tantangan yang cukup lama begitu pasca pandemi, di mana hampir semua sektor rata-rata sudah mencoba bangkit kembali, namun bagaimana dengan kondisi dari industri TPT-nya sendiri yang nampaknya juga masih terseok-seok begitu Pak Retma? Iya, tadi fenomena di Tanah Abang ya itu fenomena baru kalau boleh dibilang. Sebelumnya kan memang sebelumnya setelah pandemi Tanah Abang kan mulai rame kembali ya. Tapi juga saya sedikit kritik juga teman-teman di Tanah Abang juga. Mereka juga sebagian menjual produk-produk ilegal ini ya. Kalau dilihat tadi data kan 2020, 2021 itu kan juga ada angka yang ilegalnya, dan itu sebagian juga dijual di Tanah Abang. Bahkan sampai sekarang juga hasil saya masih ada. Nah, cuman ada fenomena baru ini yaitu jualan online, terutama di TikTok Shop sama di Shopee Live gitu ya, Shopee Live. Nah, mereka agak sulit teman-teman Tanah Abang karena juga mereka harus melawan barang-barang impor yang langsung didagangkan oleh orang Cina sendiri. Orang Cina jadi langsung datang ke sini, dia bawa barang, nah dia ngambil memakai orang-orang yang memang sudah punya banyak follower ya. Dia menggunakan orang yang banyak follower untuk menjual produknya dia. Biasanya kalau teman-teman Tanah Abang kan yang main produk impor itu mereka masuk dengan modal sendiri gitu. Artinya mereka harus beli barangnya dan jual di sini. Nah, kalau sekarang pemain Cinanya langsung datang ke sini karena dia melihat dia Indonesia pasar yang besar, dia datang ke sini otomatis dia lebih murah. Dia nggak perlu buka toko, dia hanya perlu gudang. Dia ambil 1-2 orang yang punya follower banyak, dia jualnya di situ. Artinya sekarang yang terjadi adalah barang impor offline melawan barang impor yang dijual secara online. Jadi barang impor melawan barang impor sebetulnya. Dan akhirnya kan industri kita kan yang lokal jadi penonton. Nah, kemarin juga teman-teman di IKM juga keluhannya sama. Kalau sebelumnya mereka masih bisa masuk ke supply ke Tanah Abang ya, meskipun sebagian besar Tanah Abang juga masih impor, tapi mereka juga masih menerima barang-barang teman-teman IKM. Sekarang mereka datang ke sana, Tanah Abang sudah nyerah, mereka nggak mau menerima barang lagi karena sudah kalah dengan yang online. Artinya makin lama market kita itu makin dikuasai oleh produk-produk impor, baik yang offline maupun yang online. Nah Pak Retma, kejadiannya tidak mungkin ini kan Tanah Abang sebagai contoh, apakah juga cukup merata begitu di pasar-pasar konveksi ataupun garmen Indonesia lainnya begitu? Kemarin ini merambah sampai Tegalgubuk ya, kayak teman-teman di IKM yang dari Purwakarta sama yang dari Jawa Barat kemarin bicara, yang dari Bandung bicara, di Tegalgubuk pun orang-orang Cina sudah datang ke sana. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka pakai penerjemah, dan yang paling mengagetkan adalah mereka nggak ngerti apa itu PPN. Artinya mereka jual tanpa PPN. Kalau mereka jual tanpa PPN, itu barang pasti ilegal.
Karena kalau legal kan ada PPN masukan dan PPN keluaran. Mereka harus jual dengan PPN. Mereka jual tidak dengan PPN. Artinya mereka punya gudang di sini dan jual tanpa PPN. Nah, itu dia. Lantas bagaimana dengan data? Ini kalau kita bicara mengenai catatan impor yang sudah Anda sampaikan, begitu perbedaan data BPS, kemudian data General Custom Administration of China sendiri terkait dengan produk TPT ataupun produk tekstil begitu yang mereka kirim ke Indonesia, dan di Indonesia ternyata datanya ini berbeda dengan yang dirilis oleh BPS begitu nih, Pak Redma. Iya, ini data kami dapatkan dari Trade Map ya. Trade Map itu yang publishnya International Trade Center, itu lembaga under WTO. Artinya mereka dapat source untuk dari masing-masing negara. Dari Cina mereka dapat dari customnya, dari Indonesia mereka dapat dari BPS-nya. Harusnya data ekspor yang diekspor ke sini dengan yang diimpor dari sana, artinya data ekspor Cina ke Indonesia dan data impor Indonesia dari Cina kan harusnya minimal sama. Bahkan harusnya lebih tinggi Indonesia catatannya, karena Indonesia mencatat dari CIF, sedangkan ekspor Cina mencatatnya dari FOB, harusnya lebih tinggi. Nah, kalau ini kan udah jomplang. Ekspor Cina ke Indonesia catatannya lebih tinggi dibanding impor Indonesia dari Cina. Bahkan kalau dilihat dari catatannya tadi, totalnya 3,5 miliar US dollar dari Cina. Indonesia untuk TPT sekitar 2,9 miliar US dollar. Ini baru dari Cina. Nah, kalau kita ngelihat data yang lebih gila lagi, itu yang dari Singapura. Gapnya sampai 17 miliar US dollar. 17 miliar US dollar itu kalau di kontainer, dihitung di kontainer, itu sekitar 172.000 kontainer per tahun, atau 14.000 kontainer per tahun, per bulan. Artinya ada 14.000 kontainer ilegal dari Singapura yang masuk ke Indonesia yang tidak tercatat. Nah ini, tapi itu bukan tekstil, itu kebanyakan elektronik, dan tekstil hanya dari Cina. Nah ini artinya data itu open source ya, jadi bisa dibuka secara bebas. Kita tinggal login ke trademap.org. Loginnya pun gratis, dan kita bisa download data di situ. Kita tinggal pilih aja datanya mau dari negara mana, mau barangnya mau barang apa gitu, tinggal pilih doang. Tapi perbedaan itu memang produk tekstil sendiri, dalam artian memang ini salah satu yang dikirim jenisnya apa, kemudian yang diterima pun atau di Indonesia sudah pastikan barang itu, Pak Redma. Dalam artian kita supaya bisa objektif begitu dengan hasil yang Anda sampaikan ini, Pak Redma. Iya, data yang kami olah itu yang 2,9 miliar US dollar itu data dari Cinanya HS 5063 ya, sampai 50 sampai 63 itu HS tekstil dan produk tekstil, dan kita pun di sini olahnya HS 50 sampai 63. Sebetulnya kalau kita mau breakdown itu bisa juga di breakdown lagi berapa tekstilnya, berapa garmentnya, tinggal di breakdown aja HS 50, HS 60 sampai HS 61 sampai 63 itu kan garmentnya. Nah itu tinggal dipilah aja. Jadi kita bisa lihat sebetulnya banyaknya garment atau tekstil sih. Nah kalau dari situ kelihatan sebetulnya yang dulu-dulu itu kebanyakan tekstil, kain-kain finish. Nah kalau sekarang udah memulai garment yang banyak. Dan temuan-temuan ataupun data-data ini sudah Anda sampaikan dari teman-teman asosiasi, Pak Redma, tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan jelas sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Pak Redma, lantas bagaimana action, langkah-langkah yang sudah ditempuh asosiasi menyikapi dengan kondisi yang ada tadi, begitu bahwa ada data berarti yang sangat berbeda, lantas kemana barang-barang yang harusnya masuk ke Indonesia tadi, begitu Pak Redma? Iya, ini kan kita sudah koordinasi terus dengan pemerintah sebetulnya, tapi ya sangat disayangkan di sini. Kita beberapa kali sebelum dari mulai tahun kemarin sebetulnya kita sudah sampaikan data-data seperti ini juga ke teman-teman Bea Cukai gitu ya. Cuman sampai sekarang juga kita minta audiensi untuk ngasih tahu secara langsung juga belum bisa ketemu dengan teman-teman Bea Cukai gitu. Mungkin harapan kita harapan kita ada di Satgasus. Jadi kemarin minggu yang lalu itu Pak Kapolri sudah membuat di Barreskrim membuat satgas khusus terkait dengan ekspor impor korupsi di ekspor impor gitu, dan ini kan salah satunya ada di yang terbesar ada di TPT gitu ya. Jadi saya harap satgasus ini bisa secara serius menindak
melakukan penegakan hukum di kasus-kasus ekspor impor terkait, terutama yang kalau kami kan masalahnya di importasi yang ilegal ini ya. Oke. Nah, lantas apakah data-data ataupun audiensi sudah coba dilakukan komunikasi dengan Satgasus tadi? Ini baru, jadi kami sedang akan berkoordinasi, kan baru minggu yang lalu ya, hari Iya. Jumat atau Kamis saya lupa dibentuknya ya. Jadi tentu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di Satgasus. Oke. Nah, lantas kalau bicara mengenai jenis tadi kan memang ada beberapa produk ya, HS 50 sampai dengan 63 begitu kalau tidak salah Pak Retma. Apakah memang itu menjadi salah satu produk yang pangsa pasarnya cukup banyak diserap oleh masyarakat atau konsumen Indonesia? Lantas seberapa besar jadinya persentase produk-produk impor tekstil ilegal tadi yang ada di Indonesia? Kalau dilihat dari datanya ya, dulu kan seperti saya tadi sampaikan, dulu sebelum tahun 2021 ke belakang itu di mayoritas didominasi oleh impor kain kain-kain finish gitu ya. Kalau kain-kain finish kan nanti yang belinya kan teman-teman IKM dijual jadi garment gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang di 2021 2022 mayoritas sudah garmentnya langsung masuk. Jadi teman-teman IKM juga nggak kebagian market di situ. Ya, karena mereka melihat pasar yang besar, mereka langsung masukkan garmentnya ke sini gitu ya. Dan sebagian dulunya awalnya dijual offline, sekarang dijual online juga gitu. Jadi di situ yang paling merusak. Jadi merusaknya kalau datangnya garment itu merusaknya, daya rusaknya IKM-nya rusak, yang bikin kainnya rusak, benangnya rusak, semuanya rusak. Jadi ke atasnya langsung terkena dampak gitu. Berarti dari hulu ke hilir begitu langsung terdampak ya dengan adanya produk-produk impor ilegal ini? Iya betul, itu langsung terdampak. Dan yang paling ini kan angka 2,9 itu angka yang ilegal, yang tidak tercatat. Nah, sisanya itu kan 3,5 itu kan sebetulnya tercatat sebetulnya. Nah, yang tercatat pun mereka masukkan dengan harga dumping dan di sini dikasih izin melalui PI ya, persetujuan impor, baik yang persetujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui API produsen atau pengenal impor produsen, maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui APU. Dan kami melihat pun di sana juga ada permasalahan ya, di mana kami melihat ada beberapa perusahaan yang pemainnya juga sama, mempunyai angka izin kuota impor di APP maupun APU yang tidak seharusnya gitu ya. Misalkan harusnya kapasitasnya hanya 500, dia kasih 1 juta gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mendapatkan izin impor yang 1 juta, di atas 50 juta meter. Jadi artinya yang 2,9 itu ilegal, yang 3,5 itu sebagian Spanyol nyorong. Jadi masuknya tercatat tapi pakai izin yang nggak seharusnya gitu. Lantas bagaimana harapan dan proyeksi Anda terhadap produk ataupun industri TPT nasional ke depan? Ya, saya harap sebetulnya ini kan industri tekstil ini kan industri yang menyerap tenaga kerja gitu ya. Artinya dari satu sisi memang menghasilkan devisa dan menyelamatkan devisa sebetulnya kalau kita impornya bisa kita benahi gitu. Di satu sisi lain yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja. Kalau kondisinya seperti ini, makin hari makin banyak yang di PHK, makin banyak pabrik tutup, ini kan jadi fungsi kita sebagai jaring pengaman sosial sebetulnya, karena itu banyak jutaan orang yang menggantungkan hidupnya, menggantungkan mata pencahariannya di industri tekstil. Nah, ini kalau ini sampai bermasalah, tentu akan dampaknya terjadi permasalahan sosial nanti di masyarakat. Ini yang kami juga khawatirkan gitu ya, dan ini harusnya menjadi atensi dari teman-teman pemerintah. Ini kalau terus-terusan terjadi, dampak sosialnya akan besar ke depan. Oke, nampaknya perjalanan masih akan cukup panjang begitu, dan mungkin tadi ada satu harapan dengan dibentuknya Satgas khusus ekspor impor ya. Semoga ini bisa menjadi garda terdepan juga nih untuk memberantas lagi produk-produk impor tekstil ilegal yang dijual di Indonesia. Baik Pak Retma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Baik. Pak Retma. Baik, terima kasih Mas. Ya.